Buat kamu yang lagi butuh wawasan baru yang cepat, padat, tapi tetap berbobot, kamu ada di tempat yang pas nih. Bener banget. Di penelusuran mendalam kita hari ini, kita berangkat dari sebuah obrolan seru di Rinjani Radio Depok. Obrolan yang ngebahas sebuah grup musik itu ya. Betul, tentang April Band. Kita bakal bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pas sebuah band kelihatannya lagi vakum. Misi kita hari ini sebenarnya simpel sih. Kita mau lihat gimana cara mereka menyeimbangkan idealisme nyeni dengan tuntutan dunia nyata. Oke, mari kita bedah ini. Waktu ditanya penyiar radio soal kenapa mereka seolah hilang dari peredaran, mereka pakai istilah rock and real. Nah, yang menarik di sini bukan sekedar permainan kata ya, tapi ada bobot psikologis di baliknya. Biasanya kan musisi itu gengsinya tinggi buat ngaku kalau realitas kehidupan udah mulai menggerus waktu bermusik. Iya, bener banget, gengsi. Tapi mereka secara sadar nerima benturan itu. Hati nurani pasti pengen terus manggung bikin karya, tapi mereka realistis melihat kalau kebutuhan hidup itu dinamis. Prioritas orang bisa bergeser kan, dan mereka ngasih contoh yang sangat nyata di wawancara itu. Waktu ada personel yang baru nikah, respon band ini malah santai banget. Justru nggak nuntut komitmen demi eksistensi ya. Sama sekali nggak. Alih-alih jadi sumber keributan internal, mereka malah sepakat buat nggak maksa. Nggak ada tuh cerita nodong dengan kalimat, ayo dong latihan, ayo rekaman. Dan kalau kita bawa ini ke ranah dinamika kelompok, pendekatan ini sangat radikal. Radikal gimana tuh maksudnya? Ya banyak band kan bubar karena urusan ego atau benturan jadwal. Sikap April Band yang nolak egois ini sebenarnya bukan tanda kemunduran. Tapi justru level kedewasaan. Tepat, kedewasaan yang tinggi. Mereka paham betul fase penting kehidupan pribadi anggotanya itu nggak seharusnya dikorbankan cuma demi jaga status aktif grup. Pantes saja prioritas dan cara mereka ngumpul juga beda ya. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Soal mereka nyewa studio itu kan? Iya, bayangin aja. Mereka sengaja nyewa studio latihan, tapi waktu yang dipakai buat beneran main alat musik paling cuma sekitar 2 jam. Cuma 2 jam? Sisanya waktu berjam-jam setelahnya malah dipakai murni buat duduk bareng, curhat dan dengerin masalah pribadi masing-masing. Masuk akal sih kalau kita ingat latar belakang keseharian mereka. Para personel ini kan punya kesibukan di luar musik. Betul, sibuk kerja. Jadi otomatis sangat jarang ketemu. Sesi ngobrol berjam-jam itulah yang sebenarnya berfungsi sebagai perekat utama band ini. Jadi ruang aman ya? Iya. Dalam psikologi tim, nyediain ruang aman untuk berbagi beban personal ini jauh lebih krusial daripada sekedar ngasah skill teknis. Kesolidan mereka nggak dibentuk dari seberapa sering mereka manggung jadinya. Benar. Tapi dari seberapa dalam mereka bersedia mendengarkan satu sama lain pas lagi nggak megang alat musik. Kalau dipikir-pikir, ini pasti relatable banget buat kamu kan? Pasti sih. Gimana caranya kamu tetap bisa menghidupkan passion atau hobi sambil terus menyeimbangkan ritme sama pekerjaan utama? Tanggung jawab hidup juga makin hari makin berat kan? Iya, cerita April Band ini kayak ngasih cermin ke kita semua tentang realita menyelaraskan mimpi dengan kehidupan sehari-hari tanpa harus ngerasa bersalah. Pada akhirnya April Band pegang satu filosofi yang sangat menenangkan. Mereka percaya bahwa musik akan selalu jadi tempat mereka untuk pulang. Tempat kembali. Betul, karya-karya baru mungkin nggak akan rilis dalam waktu dekat atau digarap buru-buru. Tapi mereka menjamin saat karya itu lahir, ia akan tetap ada dan benar-benar kerasa nyata. Sesuai sama konsep rock and real tadi ya, jadi obrolan kita hari ini menyisakan sesuatu yang seru buat kamu pikirkan sendiri setelah ini. Iya. Jika menjaga keutuhan sebuah tim ternyata nggak selalu diukur dari seberapa cepat mereka ngehasilin karya, melainkan dari seberapa besar ruang yang mereka berikan agar kehidupan pribadi tiap anggotanya bisa tumbuh. Terus pertanyaannya, apakah kita perlu mendefinisikan ulang makna kesuksesan dalam sebuah passion atau kolaborasi jangka panjang? wah itu pertanyaan yang pas banget buat menemani sisa harimu. Terima kasih udah ikut menelusuri cerita ini bareng kita. Semoga dapat perspektif baru ya. Ekspektasi yang gak realistis. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya. Cintamu, biarkan rindumu kian pergi dari sisimu. Biarkan cintamu, biarkan rindumu kian pergi dari sisimu.